Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas terkait konsep penggunaan linked list di Java. Nah, linked list sendiri mirip dengan array, dia merupakan struktur data dasar yang digunakan untuk penyimpanan dan pengolahan data. Jika array menyimpan elemen atau datanya dalam blok memori yang telah didefinisikan sebelumnya, linked list ini menyimpan data pada ruang memori yang terpisah, yang kita sebut dengan node. Node merupakan bagian utama dari list, di mana setiap node ini berisi elemen atau data yang disimpan dan pointer ke node berikutnya dalam list tersebut. Nah, setiap node ini dihubungkan satu sama lain menggunakan pointer. Pointer ini seperti penunjuk atau kepala dari list, di mana pointer berisi alamat memori node berikutnya. Nah, ini apabila digambarkan, node itu berisi data dan pointer. Pointer akan mengarah ke node yang lain. Nah, ini contohnya satu, datanya berisi satu, kemudian mengarah ke data 2, pointernya, kemudian pointernya akan mengarah ke data ketiga, dan seterusnya. Nah, makanya hal ini disebut dengan linked list, artinya list yang saling berkaitan satu sama lain. Kemudian ada beberapa perbedaan antara linked list dan array. Nah, di sini terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama, di array ini bersifat statis. Statis di sini artinya volumenya selalu tetap dan tidak menyesuaikan dengan jumlah data yang ada. Sedangkan di linked list dia bersifat dinamis, artinya volumenya berubah sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan jumlah data yang ada. Kemudian terkait alokasi ruang memori, di array ini memorinya terbatas pada jumlah jumlah ruang atau jumlah maksimum yang didefinisikan di awal. Sedangkan untuk alokasi ruang memori yang ada di linked list, dia tidak memerlukan pendeklarasian sebelumnya. Dan jumlahnya terbatas pada jumlah ruang memori yang dapat dipakai. Kemudian untuk setiap elemen yang ada di array itu hanya berisi data saja. Setiap elemennya hanya berisi data saja, sedangkan di linked list elemennya ini berisi dua bagian, yaitu data dan pointer yang mengarahkan ke list selanjutnya. Kemudian terkait cara aksesnya, array ini dapat diakses secara random menggunakan nomor indeks. Sedangkan linked list untuk mengakses datanya harus dilakukan secara linear dan selalu dimulai dari elemen pertama. Oke, selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan linked list di Java. Oke, di sini saya telah membuat suatu source code contoh penggunaan linked list di Java. Nah, awalnya kita buat dulu kelasnya namanya linked list, kemudian masuknya ke package-nya juga linked list. Sini kita import dulu scanner sama IO exception, scannernya digunakan supaya kita bisa menginputkan nilai di kode ini. Nah, kelas di linked list ini terdiri dari 3. Yang pertama kelas node, kemudian kelas linked list init, kemudian kelas utamanya yaitu kelas linked list. Nah, kelas node ini berisi konstruktor untuk node dan deklarasi pointernya. Di sini data yang dimasukkan berupa integer dan data itemnya idata. Kemudian pointernya
dideklarasikan dengan public node next. Jadi akan mengarah kepada link selanjutnya yang ada di list. Kemudian konstruktor public node ini berisi nilai datanya tadi. Nah, untuk nilai pointer di awal selalu otomatis akan ke set sebagai null. Kemudian di sini juga ada metode untuk menampilkan linked list, yaitu display link, dan akan menampilkan nilai datanya, yaitu idata. Oke, ini untuk kelas node, jadi ini untuk mendeklarasikan node dan pointernya. Kemudian yang kedua ada kelas linked list init. Nah, linked list init ini berisi tentang inisial awal dari linked list, kemudian ada beberapa metode yang digunakan untuk melakukan pengolahan data menggunakan linked list. Nah, di sini ada private node first. Jadi selalu di sini node-nya itu selalu reference ke node pertama yang ada di list. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk mengakses elemen atau data yang ada di linked list itu selalu mulai di elemen pertama. Kemudian public linked list init ini kita isikan dengan null. Jadi awalnya selalu terset bahwa item yang ada di list itu kosong. Kemudian isEmpty kita return sebagai first-nya tadi null. Jadi akan bernilai true jika listnya itu masih kosong. Nah, nanti akan dijelaskan untuk penggunaan isEmpty ini untuk apa. Kemudian ada beberapa metode yang ada di linked list. Metode untuk insert, kemudian untuk delete, kemudian untuk display listnya. Nah, saya jelaskan dulu yang untuk insert. Di sini ada insert first. Insert first ini digunakan untuk menambahkan sebuah node baru di awal list. Jadi kita apabila memasukkan data itu selalu dimasukkan di list yang pertama, jadi dimasukkan di depan. Ini caranya node new node ini untuk membuat node baru. Kemudian new node ini diisi dengan ID, berarti diisi dengan nilai integer yang akan dimasukkan ke list sebagai suatu data. Kemudian new node next sama dengan first. First diisi dengan new node. Jadi new node ini diarahkan ke list pertama yang ada di linked list tersebut. Kemudian first-nya kita pindahkan ke new node. Jadi sekarang new node atau node yang baru dimasukkan itu menempati elemen atau barisan pertama yang ada di linked list tersebut. Selanjutnya, untuk metode yang kedua adalah metode insert last. Insert last ini digunakan untuk menambahkan sebuah node baru di akhir list. Nah, ini caranya kita menggunakan if terlebih dahulu untuk mengecek apakah listnya kosong atau tidak. Nah, apabila first-nya ini null, jadi first elemennya ini masih null, otomatis listnya itu masih kosong. Kita akan buat dulu node-nya menggunakan insert first. Tapi apabila sudah ada isinya, jadi listnya sudah berisi, kita deklarasikan yang node pertama tadi menjadi variabel baru, yaitu term.
Nah, term ini akan digunakan untuk membantu kita menemukan last node yang ada di linked list. Jadi kita gunakan while untuk mengecek apabila time next, jadi pointer dari link itu tidak sama dengan 0, jadi berisi suatu nilai, maka termnya ini akan berpindah ke list selanjutnya atau ke node selanjutnya. Jadi termnya ini akan bergeser sampai term next-nya sama dengan 0, jadi sampai menemukan last node yang terakhir. Kemudian apabila sudah sampai di ujung atau di node terakhir, kita baru memasukkan nilai new node yang baru ke akhir dari linked list. Jadi kita masukkan ke last node. Nah, ini untuk metode insert last.